Halo semuanya, kali ini kita akan bedah perjalanan 3 dekade laboratorium virtual yang jujur aja cukup mengejutkan. Ini adalah sebuah teknologi yang tadinya adem ayem, tapi belakangan ini meledak popularitasnya dan mulai mengubah cara kita belajar dan melakukan riset selamanya. Oke, ini dia agenda kita. Kita akan mulai dari fenomena ledakannya, terus kita cari tahu apa sih lab virtual itu sebenarnya. Setelah itu, kita akan napak tilas perjalanannya selama 30 tahun, melihat siapa saja pemain utamanya di dunia, dan terakhir, kita akan bahas gimana teknologi ini bisa bantu kita menciptakan dunia yang lebih baik. Coba kita mulai dengan satu pertanyaan simpel ya. Gimana jadinya kalau untuk melakukan sebuah eksperimen, kita nggak butuh lagi tuh yang namanya gedung laboratorium? Kalau semua batasan fisik itu hilang. Nah, grafik ini ceritanya seru banget. Selama puluhan tahun, riset tentang lab virtual itu tumbuhnya pelan-pelan tapi pasti. Santai gitu. Terus, tiba-tiba, pandemi datang. Perpindahan besar-besaran ke sistem belajar online sepertinya jadi pemicu ledakan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dan angkanya, wow, ini benar-benar gila. Coba bayangin ya, 72% dari semua riset tentang topik ini diterbitkan cuma dalam 1 dekade terakhir. Ini nunjukin ada sesuatu yang besar terjadi kan? Ada kebutuhan mendesak yang tiba-tiba memicu ledakan inovasi. Nah, lonjakan yang luar biasa ini pastinya bikin kita penasaran. Jadi, sebenarnya apa sih yang kita maksud dengan lab virtual ini? Yuk kita bedah konsepnya lebih dalam. Gampangnya gini, bayangin aja ini kayak kita masuk ke dalam sebuah simulasi lab sungguhan, tapi lewat layar komputer kita. Kita bisa melakukan eksperimen, mengubah-ubah variabel, dan lihat hasilnya secara langsung, dari mana saja dan kapan saja. Oke, lihat perbandingan ini deh. Begitu kita jajarin kayak gini, keunggulannya jadi kelihatan jelas banget. Dari segi biaya, jauh lebih murah. Akses, kapan aja, di mana aja. Keamanan, jelas lebih aman, nggak ada risiko fisik. Dan yang paling keren, fleksibilitasnya. Mau coba-coba, gonta-ganti variabel eksperimen, bisa banget tanpa batas. Teknologi ini tuh nggak muncul dalam semalam loh. Ini adalah hasil dari inovasi yang dibangun selama 3 dekade. Coba kita lihat gimana evolusinya dari waktu ke waktu. Jadi perjalanannya itu bisa kita bagi jadi 3 babak besar. Mulai dari ide-ide dasarnya, terus berkembang pesat berkat internet, dan sekarang, wah, jadi ekosistem yang super canggih dan saling terhubung. Kita mulai di tahun 90-an. Bisa kita lihat ya, peta idenya masih relatif simpel, fokus utamanya itu ya seputar simulasi komputer dan instruksi berbantuan komputer. Ini adalah fondasi dari semua hal hebat yang bakal kita lihat selanjutnya. Lompat ke tahun 2000-an, dan lihat deh perbedaannya. Jaringannya jadi jauh lebih padat, lebih berwarna. Disinilah peran internet jadi sangat krusial. Dia menghubungkan konsep-konsep kayak e-learning dan lab jarak jauh jadi satu ekosistem yang lebih besar. Dan ini membawa kita ke dekade terakhir. Lihat betapa rumit dan kayanya peta ini sekarang. Ini bukan lagi satu bidang tunggal, tapi udah jadi persimpangan banyak disiplin ilmu. Ada klaster besar buat AI, robotika, komputasi awan, bahkan virtual reality. Evolusinya luar biasa banget. Jadi pertanyaannya, siapa nih yang jadi pemimpin dalam inovasi ini di panggung dunia? Jawabannya mungkin agak sedikit di luar dugaan. Kalau kita lihat dari jumlah publikasi, institusi-institusi dari Eropa, terutama Spanyol, ternyata memimpin loh. Ada UNED dan University of Deusto di puncak. Tapi coba perhatikan MIT. Jumlah publikasinya mungkin lebih sedikit, tapi citasinya tinggi banget. Ini menunjukkan kalau riset mereka punya dampak yang sangat kuat. Nah, yang menarik di sini adalah gimana jalur pertumbuhannya pindah banget. Amerika Serikat memang mulai lebih dulu, tapi lihat Spanyol. Mereka menunjukkan lonjakan yang lebih tajam dan lebih baru, terutama setelah era 2000-an. Kelihatan banget akselerasinya. Tapi dari semua data ini, ada satu pelajaran yang sangat penting. Ini bukan cuma tentang apa yang diteliti, tapi bagaimana riset itu dilakukan. Dan kuncinya ternyata cuma satu kata, kolaborasi. Angka 168 ini apa sih artinya? Gini, ini tuh metrik yang namanya Field Weighted Citation Impact. Anggap aja ini skor dampak. Skor rata-rata di seluruh dunia itu 1. Jadi kalau skornya 1,68, ini artinya besar banget. Artinya, riset yang dikerjakan bareng-bareng sama peneliti dari berbagai negara, itu dampaknya hampir 70% lebih tinggi dari rata-rata global. Jadi, poin utamanya jelas. Kalau kita mau riset yang benar-benar berpengaruh, kuncinya ada di kerjasama lintas negara. Oke, sekarang mari kita lihat gambaran besarnya.
Gimana caranya semua ini bisa kita manfaatkan untuk tujuan yang lebih mulia, yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan dari PBB atau SDG. Saat kita petakan riset lab virtual ke SDG, polanya langsung kelihatan. Sebagian besar riset yang nyambung ke SDG itu fokusnya berat ke satu tujuan, pendidikan berkualitas. Ya, masuk akal sih, tapi ini juga mengungkap sesuatu yang lain. Ini menyoroti sebuah peluang yang luar biasa besar yang belum banyak digarap. Coba bayangin kita pakai lab virtual untuk simulasi jaringan energi bersih, atau untuk membuat model dampak perubahan iklim, atau bahkan untuk melatih tenaga medis. Potensinya nggak terbatas. Dan ini dia panggilannya. Ternyata, hanya seperempat dari semua riset tentang lab virtual yang menyentuh salah satu saja dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Komunitas riset punya alat yang sangat hebat di tangan mereka. Tantangannya sekarang adalah memperluas fokus untuk ikut memecahkan lebih banyak masalah mendesak di dunia. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang menurut saya cukup provokatif. Ketika laboratorium tidak lagi dibatasi oleh dinding, ketika akses ke alat canggih makin terbuka lebar, dan saat kita bisa berkolaborasi dengan siapa saja di dunia, mungkinkah penemuan besar kita berikutnya lahir bukan dari tabung reaksi, tapi dari sebuah layar